Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Nah, ulang pujian ini kembali dari awal. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Amin, haleluya. Bapak Ibu semua merasa kita semua sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Kita mau terus memuji nama Tuhan ya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masih tetap aja. Terpujilah nama Tuhan.
yang ku diberi kuasa. Selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mengenal-Mu. Kita mau lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau buka hati kita dan mau melihat wajah Tuhan pada pagi hari. Buka mata
ke hati kami masing-masing, sehingga kami dapat kami ke gereja setiap minggu biar bertambah ilmu yang kami dapat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, dan kami juga bisa mengenal-Mu lebih jauh ya Tuhan. Semuanya kuserahkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, makasih Bu Lina. Puji Tuhan. Shalom. Sudah siap dengan firman Tuhan? Ya, tadi doanya Bu Lina supaya bertambah ilmu. Ilmu apa nih? Bertambah iman ya. Amin. Iman timbul dari mana? Nah, pendengaran akan firman Tuhan. Di mana ayatnya? Ya, Roma 10 ayat 17. Ya, Bapak Pendeta Felix akan menyampaikan firman Tuhan ya. Mohon kerjasamanya. Silakan Pak. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas kesempatan yang Kau berikan kepada anak-Mu, sehingga anak-Mu boleh berkesempatan menyampaikan suara hati-Mu Bapak. Buka hati setiap yang hadir di sini Bapak, siramilah hati mereka dengan pesan-pesan Engkau Bapak, sehingga mereka memahami kehendak Engkau. Mereka boleh hidup semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang. Saya hari ini ingin memulai dengan sebuah kesaksian mengenai istri saya. Istri saya kena cancer, breast cancer. Lalu dia berobat. Breast cancer di Indonesia, di mana semua pesannya itu harus dipotong breastnya. Akhirnya kita bergumul, kita cari tahu informasi, sampai terakhir kita ketemukan semua rumah sakit di Guangzhou. Kita berangkat ke Guangzhou. Guangzhou itu rumah sakitnya, kalau kita datang itu kira-kira bentuknya, kalau tahu rumah sakit Cengkareng, rumah sakit Parakan, sederhana. Tetapi yang datang ke sana itu adalah pasien dari Rusia, dari Denmark, dari Afrika, dari Arab, dari India, dari Indonesia. Ada satu lantai hampir semua pasien dari Indonesia. Indonesia itu dari mana? Yang sebagian sudah ke Penang, sudah ke Singapura, ada di sini. Jadi kita, karena rumah sakit ini tidak memberi makan, jadi kita makan itu, kita harus ke kantin belanja sendiri, sehingga antara pasien dan pasien sering ketemu dan ngobrol. Apa yang saya ingin sampaikan mengenai keadaan rumah sakit ini? Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi rumah sakit ini, ketika istri saya di kemo, kalau biasa kemo langsung suruh pulang, ini tidak boleh pulang, dia akan awasin sampai stabil pulang. Ketika pulang, bukannya ditawarkan pulang, diusir pulang. Kenapa? Karena pasien yang antri sangat luar biasa. Lalu apa yang ingin saya sampaikan? Rumah sakitnya sederhana, tetapi kualitasnya internasional. Seluruh dunia ke sana, sampai orang antri. Ya. Lalu apa istimewanya sampai orang antri di sana? Karena dia punya satu sistem pengobatan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita dengan kemo biasa itu belasan kali, istri saya 4 kali kemo selesai. Apa bedanya? Dia kemo dia sebutnya toucher. Jadi istri saya itu operasinya tidak dipotong, tapi di freeze, namanya di cryo, dimatikan tumornya. Lalu kalau dia kemo, biasa kemo kita suntik itu lewat infus ke pembuluh darah. Kalau lewat pembuluh darah, obat kemo itu sangat keras, sehingga dia menyebar untuk mencapai ke sasarannya itu 80% obatnya menyebar ke seluruh tubuh, 20% mengobati penyakit. Itu yang menyebabkan orang tidak kuat kemo. Tetapi dia menemukan sebuah metode kemo yang namanya
Toucher itu apa? Toucher itu dia pakai seperti kateter selang itu sampai ke tempat penyakitnya. Ketika dia mau suntikkan obat kemonya langsung ke penyakitnya. 80% obatnya mengobati penyakit kita. Sisanya 20% baru keluyuran. Akibatnya itu adalah efek sampingnya sangat rendah. Ketika istri saya ada kemo yang kedua kali, saya daripada pulang pergi tiap 3 minggu kemo, saya ajak dia keliling. Kita masih sempat ke Chongqing, sempat ke Ulong itu yang melihat salju minus 4 derajat, istri saya kuat dan segar. Kondisi efek sampingnya sangat rendah. Ini yang menyebabkan dia sangat-sangat populer ya. Saya tidak promosi, saya tidak sebut namanya. Tapi nanti kalau memang ada orang ingin bertanya, boleh Pak Herman tanya saya di rumah sakit mana. Itu sangat menolong kita. Ya. Kenapa saya memulai kesaksian dengan sebuah rumah sakit? Karena saya mau mengatakan, rumah sakit itu luarnya itu sangat sederhana, dalamnya sangat luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena di dalamnya ada dokter yang luar biasa. Lalu di dalamnya ada tim perawat yang luar biasa. Lalu di dalamnya ada obat yang luar biasa. Itu adalah gambaran mengenai kita. Ya, ketika kita itu datang ke sebuah gereja, ya, gereja itu akan sangat luar biasa karena di dalamnya itu ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus, ada dokter yang luar biasa. Lalu di dalam itu ada perawat-perawat yang sangat profesional luar biasa, yaitu ada Pak Gembala dan tim yang ada di sini. Ketika kita lagi susah, mereka akan merawat kita dengan baik. Dan hasilnya akan menghasilkan, kalau rumah sakit menghasilkan buah kesembuhan, di sini akan menghasilkan buah rohani, iman kita semakin bertambah. Amin. Baik, kita memulai dengan firman kita. Saya mendasari firman saya ambil dari Markus. Saya ambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Temanya adalah bertumbuh di dalam gereja. Ya. Saya itu mohon maaf agak bacanya sudah agak sulit, atau ada yang membantu saya baca. Ini Alkitabnya kecil lagi. Ada yang membantu saya baca. Mohon maaf nih. Markus 4 ayat 1. Oh, suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Sampai 20. Boleh? Saya baca nih, gak apa-apa. Saya gak enak hati. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada apa nih? Mereka ya. Dalam ajarannya itu berkata kepada mereka, dengarlah, adakah seorang penabur pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian, saya pakai ini mungkin lebih besar. Sudah tua soalnya. Maaf ya. Saya lanjutkan ke sini. Ya, di sini lebih besar. Markus 4 juga. Markus 4. Tadi sampai ayat berapa? 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah
ya, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya adalah ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan di dalam mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Jadi ini bercerita mengenai bercocok tanam. Jadi istri saya itu hobi tanam. Itu jadi dia sering beli pot, dia tanam gitu. Tanam itu kayak seperti itu loh. Uang dolar ya. Tanaman dolar yang daun-daunnya mengkilap hijau. Dia tanam di pot yang sederhana. Lalu tumbuhnya dengan subur. Tetapi dia melihat temannya juga tanam yang sama, karena temannya itu orang cukup berada tapi suka pergi-pergi, ya. Dia tanam, dia beli potnya yang mahal, yang keren, tetapi kurang terawat. Akibatnya dia punya pohon itu ada kutunya dan juga agak kering, tidak sehat, tidak segar. Ini karena apa? Ini pesan kepada kita. Ketika kita ingin menjadi tanah yang subur, kita jangan mencari tempat yang bagus, tetapi harus mencari tanah yang subur, menjadi tanah yang subur. Apa artinya? Kalau kita datang ke sebuah gereja, kita cuma melihat gedungnya, itu seperti kita lagi menanam, kita lagi ingin bercocok tanam, lalu kita mau beli itu yang namanya potnya yang mahal, yang bagus, tetapi kita tidak pernah memperhatikan isinya. Tanam apapun tidak akan pernah subur. Jadi ketika kita ingin cari Tuhan, carilah isinya, tanahnya. Tempat itu tanahnya subur atau tidak. Tanah yang subur itu bagaimana? Mengandung nutrisi-nutrisi. Ada yang merawatnya, ada yang memberikan vitamin, menjaga supaya tanah di situ tetap subur. Ada ketika ada ilalang yang menghimpit, ada yang membersihkan. Itu harus yang demikian. Kehidupan kita tanpa sadar, kita sering melihat dunia ini dari sisi luarnya, dari sisi pot bunganya, dari sisi covernya. Mulai sekarang, ketika kita kalau berbicara mengenai Tuhan, lupakan itu semua. Ya. Kemarin saya baru berbicara kemarin saya pelayanan di penjara Jambe, pemuda. Melihat mereka itu semua itu kelihatan tanpa pengharapan. Saya sampaikan kepada mereka,
Saya memberi contoh, ada 2 buah kotak kado. Saya bilang yang satu isinya coklat, yang satu isinya berlian. Kalian pilih yang mana? Pilih yang berlian. Saya tanya lagi, kalau kotak itu jatuh ternyata di bawah banyak kotoran, lalu saya langsung angkat. Itu kotoran udah bau, kotor sekali 2 kotak itu. Lalu saya tanya, kamu mau pilih yang kotak yang mana? Yang nomor 1 isinya berlian, nomor 2 isinya coklat tadi. Yang nomor 1 tadi yang jatuh, pilih yang mana? Kira-kira pilih? Tetap 1. Kenapa? Padahal itu udah jorok, udah kotor. Mereka tetap pilih nomor 1 karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Jadi yang kotor itu hanya kotaknya. Jadi kehidupan kita jangan selalu memperhatikan luarnya, memperhatikan kotaknya, perhatikan covernya, isinya yang penting. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, kalau kalian itu Tuhan titipkan sebuah berlian di dalam hati kalian, yaitu hati kalian, rawat itu dengan baik. Ketika kalian keluar akan penuh harapan. Kalian akan dihargai, kalian akan terus bersinar. Tetapi kalau kalian tidak merawat itu berlian, kalian keluar pun tidak akan pernah bersinar. Jadi pelihara itu. Demikian juga ketika kita ingin bertumbuh, carilah gereja di dalamnya yang punya tanah, yang punya nutrisi. Tanahnya ada pimpinan yang baik, ya, ada perawat-perawat yang baik. Itu. Jadi hari ini poin pertama yang saya katakan adalah ketika kita ingin bertumbuh, carilah tempat kita bertumbuh, yaitu tanah yang subur. Ada di mana tanah yang subur? Yaitu ada di gereja. Bertumbuhlah di dalam gereja. Tuhan sudah mengatakan kalau kita mencari yang mudah di pinggir jalan, itu tanahnya tipis, itu tumbuhnya cepat tetapi cepat kering. Ya, kemarin itu saya ada satu saat, saya nggak tahu ya, S Hardware sekarang di Asko itu, apakah dia punya kebun juga, saya nggak tahu. Ketika satu saat kita belanja dengan uang harga tertentu, dikasih hadiah bibit pepaya California. Nggak tahu ada yang pernah dapat bibit California. Nah, dengan dikasih di dalam pot, ya kita tanam, kita taruh di atas rumah kita. Kita taruh di atas beserta potnya. Setelah seminggu kita lihat kering gitu, karena tanahnya tidak ada yang sirami, tidak ada yang pupukin. Tetapi kalau di gereja itu ada pupuknya. Pupuknya itu tetap bicara ada firman-Nya. Ya, ada yang tiap hari memberikan firman-Nya. Jadi ketika bibit itu jatuh di tanah yang tipis akan gampang mati. Tetapi kalau dia jatuh di tanah yang subur, dia akan segera tumbuh. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika dia tumbuh itu tidak timbul ilalang di samping kanan kirinya, tidak tumbuh rumput? Tumbuh. Dalam kehidupan kita, walaupun kita ada dimanapun, godaan itu selalu ada. Dikatakan godaan, baik itu dari keinginan kita, baik mengenai materi, banyak sekali godaan untuk kita. Nah, di situ kita butuhkan satu orang perawat, seorang pendamping, seorang konsulen untuk kita. Yaitu di gereja itu ada gembala, ada ketua komisi, itu semua akan mendampingi kita, akan mengingatkan kita. Jadi kalau kita ada di dalam sebuah wadah yang benar, kita akan terawat dengan baik. Istri saya itu kalau bukan karena ada di sebuah wadah, dia hari penyakit kankernya akan terus berjalan, dia tidak sadar. Jadi istri saya itu waktu dia ada di sebuah wadah, kalau saya di dalam gospel itu kumpulan pengusaha Kristen, kalau dia di kumpulan istri-istri pengusaha Kristen. Nah, ketika dia ngobrol, dia bilang, saya merasa ada benjol. Wah, lu periksa? Alah, enggak lah, kutil tok katanya. Dia masih santai. Tetapi di dalam wadah itu yang saya katakan, itu ada yang mendampingi. Jadi ada satu orang itu tidak bicara dengan dia apa-apa, langsung daftar di Geraha Kedoya. Dia langsung didaftarkan, lu besok jam 8 di rumah sakit, gua tunggu dulu. Jadi dipaksa. Sebuah paksaan yang menolong dia sampai dia menemukan penyakit. Sehingga itu masih bisa ditolong dengan baik. Istri saya kena stadium 2+. Cukup awal.
Tetapi kalau itu dibiarkan, ternyata istri saya punya itu tipe kansernya ganas. Jadi kalau itu terlambat, itu lama-lama dalam 1-2 bulan itu bisa jadi stadium 4. Ya, jadi kita harus ada di sebuah wadah yang benar. Di sini dikatakan kita harus di dalam tanah yang subur. Jadi ketika kita di tanah yang subur, maka iman kita akan bertumbuh dan berbuah. Ya. Sekarang pertanyaan, saya sudah ada di tanah yang subur, ya, sudah ada yang merawat. Terus apa yang harus saya lakukan? Kita sudah masuk tanah yang subur, lalu yang prosesnya kita mengerjakan bagian kita, tetapi ada bagian yang Roh Kudus yang kerjakan, Tuhan yang kerjakan. Apa itu? Kita lihat sedikit, ada di Markus 4 juga. Markus 4 ayat 26 ya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin besar. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang. Itu bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula yang tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, di sini adalah pertama kita sudah mencari tanah yang subur. Kita sudah menyediakan, buka hati kita. Hati kita, ketika kita buka hati kita, maka hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman masuk ke dalam kita. Kalau kita belum membuka hati kita punya hati bisa menjadi tanah yang berbatu, bisa menjadi tanah yang berilalang. Kita tidak tahu. Kalau hati kita menjadi tanah yang berilalang, maka saya tiap hari ke gereja dengan semangat yang luar biasa. Lalu ada orang ajak ke night club, ada orang yang ajak judo, lu kalau main yang begini, saya dalam seminggu bisa untung sekian. Itu adalah ilalang-ilalang yang akan menghimpit kita. Supaya tidak ada ilalang menghimpit, kita harus cari tanah dengan lingkungan yang sehat, yaitu di lingkungan orang rohani. Kita kumpul di situ. Nah, di situ pun ada yang mengawasi. Lalu kalau kita sudah ada di situ, kita juga harus berserah dan taat kepada Tuhan. Ada satu step proses yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah tangan Tuhan yang bekerja. Yaitu ketika bibit ditabur, tidak ada orang yang setelah tabur bibit, sejam kemudian jadilah sejam. Kita mau sejam. Dengan cara apa kita paksa itu tidak bisa terjadi. Ya. Lalu kita bilang, udahlah, saya lagi mau pergi nih, 2 tahun lagi baru tumbuh dah, daripada saya nggak bisa memetik buahnya. Bisa? Nggak bisa, karena itu ada wilayah Tuhan. Sehingga ketika tugas kita sudah membukakan hati untuk firman masuk, ada bagian proses Tuhan menyertai kita. Jadi kita harus berserah dan yakin dan taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi jangan dikatakan di sini, jangan sampai kekhawatiran itu menyebabkan kita itu terhimpit. Ada seorang anak kecil, dia itu sama bapaknya. Dia pergi ke sebuah pasar yang agak ramai. Lalu bapaknya membelikan sebuah koper, mungkin koper itu tas sekolah yang baru. Zaman dulu kan ada tas sekolah pakai koper ya, saya nggak tahu sekarang masih nggak. Masih ya, anak itu membawanya di atas kepala. Tetapi di jalan itu jalan itu karena rame, susah jalan. Anak itu bawa di kepala jalan. Udah jalan nabrak kanan, nabrak kiri. Bapaknya katakan begini, nak sini nak, papa bawain. Nggak mau, dia tetap bawa di atas kepala. Itu adalah bercerita kepada kita bahwa satu sisi kita mengatakan Tuhan itu Bapa kita. Tuhan sudah katakan, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Tetapi hidup kita selalu khawatir. Ya, khawatir akan hari besok, khawatir. Kita tidak pernah percaya berserah kepada Tuhan karena ada wilayah yang menjadi wilayah Tuhan itu tadi. Kita harus taat dan berserah kepada Tuhan. Itu biar Tuhan yang kerjakan.
Ketika Tuhan katakan serahkan, percayalah Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kita contoh ada Raja Yehuda, Joshua itu panglima perang yang hebat. Tetapi pada satu saat dia juga ketakutan karena satu saat dia mau diserang oleh 3 pasukan. Ada 3 pasukan mau serang dia. Secara kalkulasi manusia itu dia sudah tahu jumlahnya, dia pasti kalah. Dia panglima perang hebat juga takut. Apa yang dia lakukan ketika khawatir dan takut? Dia datang, dia fokus kepada Tuhan. Dia menghadap Tuhan, dia doa puasa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berpesan kepada mereka, lu besok tetap maju ke medan perang. Bukan kamu yang berperang, tetapi Tuhan akan berperang untuk kamu. Nanti boleh dibuka itu. Jadi apa yang terjadi? Ketika dia sampai di sana, musuhnya sudah rata dengan tanah. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan membuat mereka dari 3 pasukan itu salah pengertian, sehingga yang satu menyerang yang lain. Mereka saling perang sendiri. Lalu ketika mereka sampai di sini, itu ada di 2 Tawarikh 20, nanti buka saja, dibaca mengenai kisah Joshua ini. Ya, itu jadi mereka perang sendiri. Joshua datang, Tuhan menyelesaikan. Jadi ketika kita khawatir, kita harus datang kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan itu semua. Ya, jadi mulai hari ini percayakan khawatir kita kepada Tuhan. Lalu dikatakan kita bertumbuh dan berbuah. Kapan kita berbuah? Ya, kalau setelah kita bertumbuh, berbuah, buah itu kan jadi bibit lagi. Kita harus memberikan bibit itu supaya berbuah. Jadi menghasilkan buah-buah baru. Bagaimana caranya? Di dalam Matius, mari kita buka di dalam Matius 5. Matius 5 itu ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kami adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantam, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita sudah ada di lingkungan yang dimana ada Roh Kudus, ada pengawas perawat kita yang selalu merawat kita, ada Pak Gembala yang merawat kita. Ketika kita sudah bisa menjadi terang, Tuhan ingin kita juga terang ini, berkat yang kita terima harus dibagikan pada orang, jangan dibawa dalam. Nah, kita harus jadi garam dunia. Kenapa kita harus jadi garam dunia? Garam dunia itu ternyata garam itu bisa memberi rasa, mengawetkan. Satu hal yang saya ketemukan ketika istri saya dirawat, itu bisa menjadi obat. Apa? Kenapa saya katakan jadi obat? Ketika semua, kalau di sini ada saudaranya yang pernah kemo, coba tanya apa rasanya di kemo. Panasnya luar biasa, bibir pecah-pecah. Ya. Nah, waktu dia mau kemo yang pertama, istri saya, dokter pesan kepada saya, kamu beli aqua yang 500 ml gitu, terus kamu ambil garam 1, tutup botolnya, kamu masukkan, kamu kocok. Ketika istri kamu keluar dari ruang kemo, suruh dia kumur terus katanya. Nah, kita nggak ngerti, istri nggak, ngapain kumur air garam? Apa yang terjadi ketika dia kena kumur? Sore hari sampai besok mulutnya itu lengket karena banyak lendirnya, lengket, bibirnya pecah semua, sariawan. Lalu yang saya katakan, karena di situ tidak disediakan makan, jadi pasien ketemu di kantin ngobrol. Nah, mereka saling ngobrol, ternyata itu mereka yang kumur tidak yang mengalami pecah bibir, tidak ada mengalami bibir lengket.
istri saya lalu pesan kepada saya untuk kemo kedua, tolong siapkan air garam, gua mau kumur, katanya. Saya siapkan. Dia kumur, hari kedua normal, hari selanjutnya normal. Itu membuktikan ternyata garam itu adalah obat. Tetapi bagaimana cara kerja garam ini lebih penting daripada fungsi garam itu. Garam itu ketika dia mau memberikan manfaat kepada orang lain, dia pasti terjun sendiri. Ada yang masak sayur terus kurang asin, lalu garamnya taruh di sampingnya saja terus makanannya jadi enak, ada nggak? Nggak bisa. Garam itu harus larut di dalamnya. Ternyata Tuhan inginkan kita jadi garam dunia adalah kita memberikan manfaat kepada yang lain. Jangan cuma, kalau saya pinjam istilah yang populer sekarang, jangan cuma omong-omong. Terjun langsung. Kita harus menyatu dengan yang penerima manfaat. Layanilah mereka dengan hati. Kita datang di kolong jembatan, kita layani. Janganlah bilang, udah saya sudah saya titip nasi bungkus sekian. Tapi kalau itu kita titip, makanannya sampai, tetapi hati kita belum sampai ada di situ. Jadi Tuhan ingin kita seperti garam dunia, ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita ada di situ, kita menyatu dengan mereka, sehingga mereka bisa merasakan kehangatan bersama kita. Lalu yang dari air garam tadi, air garam yang dikocok, apa yang terjadi? Ternyata air garam itu berpesan kepada kita, jangan pernah tinggi hati. Ketika kita mau berikan manfaat kepada orang lain, hilangkan identitas diri kita. Ketika dikocok air garam itu, garamnya larut Pak, tidak kelihatan garamnya. Itu adalah berpesan kepada kita. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, jangan pernah akunya di depan. Jangan kita memberi bansosnya 2 juta, kita panggil wartawan 5 juta untuk shoot kita. Itu kita yang ada di depan. Artinya kita bukan yang memberkati mereka, tetapi mereka yang memberkati kita, karena mereka menjadi kendaraan buat kita promosi diri. Itu tidak ada artinya. Itu adalah garam yang sudah tawar. Itu tinggal dibuang, tidak ada gunanya. Nilai rohaninya nggak ada ketika kita menonjolkan akunya. Sedikit-sedikit, itu karena aku, itu karena aku. Enggak, kita apa yang ada di kita semua milik Tuhan. Ini pesan dari garam dunia tadi. Jadi kenapa dikatakan jadi garam? Ternyata garam itu adalah ketika kita ingin berbuah, bermanfaat kepada pihak lain, kita harus larut di dalamnya. Kita harus menyatu dengan penerima manfaat. Ini ternyata itu banyak hal di dunia ini yang kita tidak paham. Di dalam firman Tuhan yang semuanya pakai perumpamaan, memang kita harus pahami secara detail dan kita alami. Saya alami sendiri dengan kasus istri saya baru memahami, oh dalam dunia pesannya begini. Lalu dikatakan kita harus jadi terang dunia. Kalau hidupnya kita nggak benar, apakah kita bisa jadi terang dunia? Nggak bisa. Terang dunia adalah ketika orang melihat kita, mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang mencari Tuhan. Mereka tadi ada di jalan yang gelap, ketika melihat kita, mereka ingin seperti kita. Jadi terang kita menerangi mereka. Jangan berkat yang kita terima dari Tuhan itu kita tutup dalam gantang. Artinya berkat itu hanya buat diri kita sendiri. Itu pesannya. Jadi kita harus jadi terang dunia. Saya pikir waktunya masih ada. Jadi waktu dikit ya, saya tambah dikit. Waktu itu saya satu hari, saya nggak tahu sudah cerita, saya ngurus MUI. Saya nggak tahu sudah cerita di sini atau enggak, saya ulangi. Saya usahanya di bidang frozen food, saya harus punya sertifikat halal. Saya uruslah ke MUI. Dari MUI itu saya dilempar dari satu meja ke meja yang lain, ke meja yang lain, ke meja yang lain. Lalu saya duduk di kantor itu. Saya suruh tunggu, tapi ruang kantor itu di ruang counternya bisa pada istirahat, gak ada orang. Saya duduk di situ, di ruang situ sendirian ditunggu. Nunggu apa ya? Gak lama kemudian masuk satu orang seperti kiai gitu, dia pakai sarung. Tetapi saya lihat wajahnya sangat berwibawa, ya, sangat adem. Dia tanya gini, "Dek, nunggu apa, Dek?" "Oh Pak, enggak, saya lagi ngurus ini, tadi disuruh tunggu." "Oh, belum ada yang melayanin Adek ya?"
sebentar ya Dek ya, saya ke dalam. Jadi dia masuk, sudah berumur, dia orangnya sudah berumur. Nggak lama kemudian saya dipanggil, diurusin, selesaikan. Nah, orang yang demikian itu, wajah yang adem, saya bilang, saya kagum benar sama ini orang, walaupun dia dari seberang ya, tetapi saya kagum kepada dia. Tetapi saya bilang, kalau kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ketika orang melihat kita, orang juga kagum kepada kita. Di dalam diri kita ketika dia melihat kita ada cahaya Kristus yang menyinari mereka, sehingga mereka merasa adem, mereka merasa tenang. Itu yang maksudnya kita harus jadi terang dunia. Cahaya kita harus ada cahaya Kristus. Jadi ada 3 poin. Pertama, kita harus menjadi tanah yang subur, dan kita sendiri juga harus bergumul di dalam tanah yang subur. Jadi pengertian gereja kan ada 2. Satu adalah gedungnya yang saya katakan itu adalah covernya tadi. Tetapi yang kita ingin bicara adalah gereja yang arti sesungguhnya, yaitu diri kita, kumpulan-kumpulan orang percaya, komunitas orang percaya, yaitu komunitas di gereja dan diri kita. Nah, komunitas gereja itu tanah yang subur. Hati kita juga harus jadi tanah yang subur. Kita berada di lingkungan tanah yang subur, hati diri kita, tanah kita sendiri pun harus subur. Jadi kita harus jadi tanah yang subur. Poin yang kedua, ada bagian yang menjadi tugas Tuhan. Itu kita jangan sok tahu di situ. Kita harus yakin, percaya, dan serahkan selalu seluruh khawatir kita kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan ragu Tuhan. Kadang-kadang respon Tuhan itu membuat kita ragu karena lambat, tetapi Tuhan selalu tepat waktunya. Percaya sama saya. Yang ketiga, kita layanilah Tuhan seperti garam. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Amin. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih anakmu telah berbicara Bapak. Kiranya yang disampaikan ini betul suara hatimu Bapak, dan semua yang mendengar boleh memahami dan boleh menghayati dan boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Coba diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Felix Hartanto untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah dilanjutkan dengan memberikan persembahan bagi yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus
memberkati. Untuk jadwal selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan untuk ibadah doa puasa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret diliburkan. Ya, selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Kong. Ya. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 18 April pada pukul 8 pagi, dan ibadah Paskah pada hari Minggu pada tanggal 20 April pada pukul 8 pagi. Untuk persembahan perpuluhan ada Bapak Kong dan NN, ucapan syukur ada Ibu Ona dan Saudara Jericho serta NN. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Felix Hatanto. Bapak Ibu, apa yang ilmu tadi Budina doa supaya ilmu saya bertambah. Ilmu apa yang Bapak Ibu dapat hari ini? Tadi dikatakan ada 3 poin. Apa ilmunya itu? Ya. Terus? Batir. Ya, jadi garam ya. Ya, mengenai garam, saya ada kesaksian. Jadi, kira-kira 2 minggu yang lalu, gigi saya nih, saya tawain sakit, tawain sakit, benar. Aduh, gimana ya? Ini 3 hari lagi mau makan enak ini. Restoran Tawang. Aduh. Ya, saya hubungi teman saya ya, di dokter gigi, bilang kamu kumur pakai apa? Godokan air sirih, ya, godokan sirih campur garam, kumur. Saya nurut, saya cari tuh yang jualan sirih ya, saya godok, ya tiap minum kumur ya, tiap kumur saya kasih garam, kumur. Puji Tuhan, 2 hari sembuh. Saya tekan-tekan udah gak sakit, bisa makan enak. Haleluya. Itulah garam sebenarnya ya. Dan harus apa? Berbaur. Ya saudara, anak-anak sekarang nggak mau berbaur. Wah, nggak mau dengar omelan orang tua, nggak mau. Orang tua nasihati nggak mau. Ngontrak, kos, ya kos boleh, asal ada alasan. Ya teman saya hamba Tuhan, anaknya kos di Depok, anak perempuan kos di Depok, karena dia kuliah. Jadi kalau dia mau mandir, emang nggak mungkin, capek. Ya. Itu beralasan, boleh. Ya. Tapi kalau kita memungkinkan bisa pulang ke rumah, ngapain kos? Nggak mau berbaur. Ya. Matius 10:3 apa? Musuh orang adalah seisi rumahnya. Ya, memang kita dibentuk besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, kalau anak-anak muda masih memungkinkan bisa pulang, ngapain kos? Ya kan? Ngapain kos? Berbaur, ya, berbaur. Jadi garang, amin. Kalau kita mau menyendiri, nggak mau dengar ocehan orang tua, itu namanya apa? Garam itu menjadi tawar, jadi tawar. Ya, haleluya. Terima kasih hambanya, Pendeta Felix, biar kita boleh ya menerima ilmu, berkat Tuhan, ya, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Akong yang berulang tahun, happy wedding anniversary. HWA. Mari maju di depan ya, kita mau berdoa buat Bapak Ibu Akong. Ya, keberapa nih? Happy anniversary. Happy, ya. Oh, 42. Tetap rukun ya. Haleluya. Ya, kita naikkan satu pujian. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, amin. Maka lidahku, maka
mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Oh, haleluya Bapak. Mari Tuhan, biar di usia pernikahan Bapak Ibu Akong saat ini, boleh kedua hamba-Mu makin mengasihi Tuhan, makin memahami, menyelami betapa dalam, betapa luas lebar kasih Tuhan. Diberkatilah anak-anaknya, mantu-mantu, cucu-cucunya semua diberkati Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Biar berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun tercurah pada kedua hamba-Mu Bapak Ibu Akong. Biar kebaikan-kebaikan Tuhan terus mereka rasakan, mereka alami. Berikan roh takut akan Tuhan kepada anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu. Oh haleluya. Berikan hati yang hormat kepada orang tua. Tunduk, otoritas Allah ada pada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya silakan duduk Bapak di surga. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Felix Hartanto. Berkati kesehatan istrinya juga yang akan kontrol Tuhan, menyertai. Boleh dokter nyatakan sudah sembuh. Haleluya. Diberkati Bapak Felix dengan tubuh sehat selalu, usahanya, rumah tangganya diberkati Tuhan. Bapak, umat-Mu yang tidak bisa hadir pagi ini Tuhan juga tolong. Bila yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, beri keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi bangsa kami Indonesia. Beri hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami dengan wakilnya. Haleluya, untuk dapat Tuhan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang kaya, Indonesia yang makmur, Indonesia emas, Indonesia yang berdaulat. Aparat penegak hukum diberikan hati takut akan Tuhan, hati bijaksana dalam mengambil keputusan ya Bapak. TNI Polri supaya keduanya boleh solid ya Tuhan. Oh tidak ada lagi permusuhan, pertikaian dan saling tembak menembak. Mari Tuhan Yesus tanamkan dalam hati mereka para aparat keamanan kami, TNI, Polri, sipil. Haleluya, haleluya. Tidak ada lagi membacking ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mendambakan Tuhan Yesus, Indonesia dalam kendali-Mu ya Bapak. Oh lingkungan di mana baik Tuhan berada, Pondok Bahat Tuhan juga memberkati Pondok Bahat, biar warganya semua dalam keadaan sehat. Oh aparat keamanan, baik juga RT, RW, lurah, camat, tokoh masyarakat, alim ulamanya, bimas, babinsa, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada lagi ya Tuhan preman-preman yang meminta THR. Oh berikan mereka Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama-Mu. Sebentar kami hendak berpisah kembali tempat masing-masing, biar Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari saudara, kedangkan tanganmu. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biar kita umat Tuhan percaya, kita sambut berkat Allah dengan katakan amin.
pimpin ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, baik kami yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kemarin nggak enak banget, Jumat gemuk itu panci dikerik tadi. Itu mana?